Oh bisa. Dia tuh, dia malah kayak Nggak jadi. Yuk. Udah belum? Dah. Oke, yang pertama kan bentuk dan ukuran kepala. Kita lihat dulu bentuk kepala di mana, apakah ada hidrosefalus, microcephalus atau mesocephalus. Yang normal yang mana? Meso. Gitu. Terus kita nanti kayak sedikit palpasi apakah ada nyeri atau tidak gitu. Nah terus urusan rambut, dilihat warna rambutnya apa, apakah rambut jagung, apakah ada muncul uban atau tidak, apakah warna hitam gitu. Terus kita kayak sedikit ngecek buat apakah ada mudah rontok atau tidak gitu. Caranya kayak gini, bukan dijambak-jambak gini ya. Kayak gini. Nggak ada rambut yang rontok gitu. Ya. Terus urusan wajah, dilihat wajahnya bagaimana. Itu benar-benar kalian sebutin aslinya ya. Kalau misalnya pasiennya besok ada jerawat, sebutin ada jerawat, ada sikatrik gitu. Jangan normal semua. Gitu. Oke. Hati. Iya, kalau misalnya Oke, nanti sebutin aja misalnya ada break atau tidak yang misalnya butir-butir merah gitu. Apa sih namanya? Flek. Flag. Oh, flag muka. hitam dong kalau flat. Yang merah suaranya apa? ya udah bukan jerawat kali. Iritasi. Enggak, yang butir-butir merah semua. Iya. Reckless. Reckless. Freckles. Coklat sih, coklat. Merah Itu ya. Buntusan. Nyak, merah lanjut. itu jerawat. Emang buntusan harus di sini? Enggak. Emang Oh kayak gitu, terus kita periksa dari wajahnya palpasi sedikit kayak gini, apakah ada irritasi atau tidak, ada nyeri atau tidak, nggak ada ya. enggak. Oke. Terus baru pemeriksaan wajah ada namanya shock tech sign, itu di arcus zigomatic bagian bawah depan auricula. Jadi kita sini, ini kan zigomatic pipi, kita sini nanti. Kayak kalian ketuk aja, tuk gitu. Apakah ada kayak tertarik atau enggak? Gitu. Dua-duanya ya. Peli. Tuk gitu. Tok. Oke, terus kita cek dari matanya. Matanya Tulang bagaimana? Apakah dia sejajar? Oh, Siap. Siap, salah. Maaf, fungsinya gimana matanya? Apakah sejajar? Apakah ada juling atau tidak gitu. Terus lihat alisnya. Apakah tebal? Apakah tipis? Apakah sejajar atau tidak gitu. Kita lihat dari konjungtiva dan skleranya. Untuk konjungtiva pasiennya diginiin, ditolak ini. Apakah ada ikterik atau tidak, di cyanosis atau tidak gitu. Terus kita pasiennya matanya begini. Oke, skleranya putih normal, tidak ada ikterik ataupun merah. Sudah selesai. Kemudian kita lakukan pemeriksaan hidung. Hidung ini cuma inspeksi dan palpasi. Ya, kayak lihat Inspeksi hidungnya, dan palpasi. apakah lurus, apakah ada deviasi atau tidak, ada lubang hidungnya juga, apakah ada penutupan dari polip gitu, terhambat atau tidak. Lihat, kita kayak palpasi hidungnya gitu. Oke, nggak ada krepitasi juga, nggak ada nyeri apa ya. Nah, gitu. Udah selesai, kita ke mulut, telinga. Kita lihat telinga nih, nah kirinya bagaimana, apakah sejajar, menggantungnya dia tinggi atau kendor ke bawah gitu sebutin. Di situ kita cek dari bagian dalam pakai otoskop. Kayak tadi caranya lihat dari dalamnya kayak gini. Oke, tidak ada serumen, maksudnya nggak ada serumen prop. Oke, terus kemudian depannya entak, satunya lagi. Bla. Oke, selesai. Terus kita palpasi, kayak cek kayak gini. Udah nyeri pak, ada ya. Cek tragus pain, mastoid painnya nggak ada ya. Kemudian ke mulut. Mulut kita suruh pasiennya buka mulut, buka paha, tuh. Nanti bisa kayak pakai pen light dikasih gini. Oke, dilihat dari mulutnya, bibirnya bagaimana, lidahnya bagaimana, palatumnya bagaimana, bibirnya apakah dia ada pecah-pecah atau kekurangan misalnya dehidrasi ya tidak gitu. Nah, habis itu juga sih aku dulu nggak bisa pakai transpeto. Kayak untuk pasien suruh jero lidah, lidah ke depan pak. Lagi yang nah, lihat apakah ada tonsilitis atau tidak, faringitis ada enggak.
kepala udah selesai, terus selanjutnya ke regio leher. Nah regio leher ini kan banyak, jadi kalau aku sendiri lebih prefer kita inspeksi semuanya sekaligus di awal. Karena inspeksi regio poli, inspeksi trakea, inspeksi kelenjar linfonodik, inspeksi tiroid itu langsung di awal. Misalnya, oke dari lehernya bagaimana, apakah ada pembekakan, apakah ada pembesaran dari linfonodinya atau tiroidnya bagaimana, trakeanya simetris atau ada deviasi, itu sebutin. Udah selesai inspeksi, kita lakukan pemeriksaan trakea. Pemeriksaan trakea tuh caranya nanti 3 jari kayak gini, terus taruh di pasien, 1 jari di sternocleidomastoideusnya di sini, nah kayak gini. So pasien agak ngangak sedikit gitu, kayak gini. Terus pasiennya suruh ton pak, oke ton lagi. Oke, bisa ya pak, nggak ada ketahanan, nggak ada keterbatasan menelan. Lihatnya adalah pemeriksaan kelenjar linfonodi. Kelenjar linfonodi ini ada banyak, kalian harus hafalin benar-benar. Pemeriksaannya itu dari belakang. Atau kamu aja deh yang akan belakang. Nah, aku dulu prefer dari belakang biar enak. Kalau dari depan susah. Ini ada banyak, jadi kita nggak hafalkan. Aku dari submentalis 30 dari sini. Submentalis, submandibularis, tonsillaris, habis itu preauricularis, auricularis posterior, terus occipitalis, cervicalis superficialis, cervicalis posterior, cervicalis profundus, terus supraclavicularis. Sudah selesai. Terus kita ngelakuin pemeriksaan tiroid. Pemeriksaan tiroid itu hasilnya di sini, cek tiroidnya. Jadi bapak bisa untuk pelan lagi. Tidak ada keterbatasan pelan, dan juga tidak ditemukan adanya pembengkakan tiroid. Karena tidak ada pembengkakan tiroid, saya tidak perlu melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara belut. Itu wajib disebutin. Terus